Halo adik-adik, kembali lagi sama Koko-Koko dan Cici-Cici di Sekolah Minggu GPPK CRC Bandung. Nah, pasti adik-adik udah siap dong hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau gitu, ayo kita sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kau Temanku, Kau Temanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian firman.
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kami, Kau berkati kami, Kau berkati kami, sehingga firman yang guru-guru nanti sampaikan dapat menjadi rema di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat buat kalian semua ya. Nah, pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Disambung dari cerita yang minggu lalu bahwa ketika itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat di Yerusalem dan mereka menanti janji Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus katakan kepada mereka bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang memimpin hidup mereka, yang setia menolong mereka, dan Yesus naik ke surga digantikan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, adik-adik, ketika itu di Yerusalem di satu tempat mereka berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Dan selain murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya berapa? Minggu lalu atau 2 minggu lalu Kak Ogi dan guru-guru sudah ajarkan kalian lagu murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, ke-12 rasul itu atau ke-12 murid Tuhan Yesus itu berkumpul di ruang atas. Tapi bukan cuma mereka, ya. Ada juga yang lain. Jumlah mereka adalah 120 orang. Nah, ketika mereka sedang menanti pencurahan Roh Kudus, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Tiba-tiba anak-anak, ya, ada satu bunyi yang turun dari langit. Bunyi itu seperti tiupan angin yang begitu kencang, ya, seperti itu, kencang sekali, ya. Dan betul, ya, seketika itu orang-orang yang ada di ruangan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kehadiran Roh Kudus tampak seperti lidah-lidah api, ya, di atas kepala mereka. Nanti dilihat gambarnya ya. Nah, seperti itu, mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berbahasa, bahasa-bahasa yang asing yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka masing-masing, ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu, ada di sekitar bangunan itu, mulai mendengar suara bahasa-bahasa dari bangunan itu, ya. Lalu mereka mendekat dan mereka mencari tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Dan betul, semua rasul-rasul, semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa asing, ya. Kalau sekarang kita di Indonesia, kita berbahasa Indonesia, ya. Tapi mereka ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Palestina, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa-bahasa yang di dunia ini. Ya, bisa dibayangkan anak-anak, ya. Padahal mereka belum pernah belajar sebelumnya, ya. Tetapi saat itu Roh Kudus berikan bahasa-bahasa baru kepada mereka dan mereka memperkatakan itu, sehingga orang-orang merasa aneh. Loh, kok bukankah mereka ini orang Galilea? Kok mereka bisa bahasa-bahasa kami semua ya? Oh, mereka bingung, ya. Nah, tetapi ada juga orang yang mengatakan, mereka mah paling juga minum mabuk anggur tuh, ya. Jadi aja ngaco, ya. Tapi ketika itu Petrus langsung berkata, ya. Petrus berdiri di depan mereka dan Petrus katakan seperti ini, "Hei orang-orang, dengarkanlah, ya. Kami ini tidak mabuk karena minum anggur. Karena hari masih pagi, tidak mungkin kami mabuk. Dan kami memang tidak minum anggur, ya. Tetapi kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan." Dan mereka katakan, "Yesus yang engkau salibkan itu sudah mati disalibkan. Tetapi Allah dengan kuasanya membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Dan sekarang dia duduk di tahtanya di surga. Dan Roh Kudus yang ada pada kami menguasai hidup kami, sehingga engkau semua harus bertobat." Petrus dengan berani, ya. Anak-anak bisa ingat gak waktu lalu, ya, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Petrus pemberani atau penakut? Apa? Iya, Petrus penakut, ya. Sehingga ketika ada seorang anak kecil perempuan bilang, "Bukankah kamu juga pengikutnya dia?" Oh, Petrus langsung nyumput, ya. Petrus langsung sembunyi, dia bilang, enggak,
mengatakan dia bukan pengikut Yesus. Berapa kali Petrus menyangka? Betul sekali, ya, 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangka 3 kali, ya. Karena waktu itu apa? Karena waktu itu Petrus belum mengalami yang namanya dibaptis oleh Roh Kudus, yang namanya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus janji bahwa Tuhan akan perintahkan kuasa Roh Kudus untuk mendampingi hidup orang-orang percaya, yaitu anak-anak semua dan juga Tante Yayan dan guru-guru sekolah minggu semuanya. Nah, karena Roh Kudus memenuhi Petrus, maka Petrus berubah menjadi orang yang berani, ya, tidak penakut lagi. Makanya Petrus berdiri di depan orang banyak dan Petrus katakan, bertobat kalian semua, ya. Kalau kalian tidak bertobat, ya, kalian akan masuk neraka, ya, mendapat hukuman yang kekal. Lalu ada di antara mereka bilang, bertobat itu apa sih? Coba menurut kamu, apa arti bertobat? Apa? Ya, bertobat itu artinya menyesali semua perbuatan salah kita, menyesali semua dosa-dosa kita, menyesali semua pelanggaran kita. Dan kalau sudah menyesal, kita harus berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Kebanyakan anak-anak, ya, ketika kalian melakukan kesalahan, misalnya nih ya, gak bikin PR atau tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan dengan serius, dikerjakannya asal-asalan, ya, sehingga nilainya gak bagus. Atau ketika guru katakan dikumpulkan hari Senin atau dikumpulkan hari Kamis, nah kalian gak mengerjakannya, jadi gak dibawa ke sekolah. Alasannya ketinggalan, alasannya lupa. Itu seringkali seperti itu anak-anak, ya. Tapi hati kamu tahu bahwa sikap itu adalah tidak benar, itu adalah kesalahan, itu adalah dosa, ya, dosa kebohongan dan dosa kemalasan. Kalian sadar itu, tetapi kalian kadang melakukan itu. Lalu satu saat Roh Kudus ingatkan kalian, perbuatan kamu itu nggak benar, perbuatan kamu itu dosa, kamu itu melanggar, ya, melanggar tata tertib sekolah, ngebohongin bapak ibu guru, bahkan ngebohongin mama, bahkan membohongi Tuhan dan diri sendiri. Dalam hati kamu sadar itu. Lalu kamu bilang, oh ya Tuhan, saya minta maaf Tuhan, saya minta ampun. Mungkin kamu berdoa, ya, di kamar, Tuhan Yesus ampuni saya janji gak buat lagi itu Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ampuni tidak? Pasti Tuhan Yesus ampuni, ya. Tetapi kadang sangat disayangkan ketika kamu sudah sadar itu salah dan kamu sudah minta ampun dan kamu ingin memperbaiki sikap kamu, besok-besoknya buat lagi kesalahan yang sama. Kadang ikutin perasaan malasnya, ikutin kemauan malasnya, akhirnya mengulang lagi. PR-nya tidak dikerjakan, tugasnya tidak selesai. Nah, terus melakukan hal demikian sampai nanti akhirnya kamu menjadi terbiasa. Kalau sudah jadi terbiasa, hati nurani kita, tempatnya Roh Kudus berbicara, sudah kamu abaikan, sudah kamu biarkan. Nah, kalau seperti itu berarti kamu belum bertobat, ya. Atau kadang anak-anak kecil, ya, entah TK, entah SD atau SMP juga ada, ya, bahkan SMA juga ada, ya. Ketika ditegur, dimarahin sama mamanya, iya mama aku janji nggak buat lagi, nggak nakal lagi, ya. Sebentar aja, ya, udah bilang janji loh, iya janji nggak mau lakukan lagi, sadar, bertobat, minta maaf sama mamanya, salaman minta maaf, sama kakaknya, sama dedenya kalau bikin salah, salaman minta maaf, baikan minta maaf. Sebentar lagi nakal lagi, buat lagi kesalahan yang sama, ya. Nah, kalau seperti itu bertobatnya dipermainkan namanya, ya. Artinya sadar, lakukan lagi, sadar, lakukan lagi. Itu bukan bertobat namanya, ya. Itu janji bohong, ya. Nah, oleh karena itu, yuk kita sekarang, ya, mau memperbaiki sikap hidup kita. Biarkan Roh Kudus menempati hati kita dan Roh Kudus membimbing hidup kita untuk semakin hari menjadi anak yang semakin lebih baik, lebih dengar-dengaran, lebih rajin dan tanggung jawab dengan tugas-tugas PR-nya, ya, lebih rajin berdoa, ya. Puji Tuhan, bersyukur, ya,
anak-anak sekolah di BMM, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, semua diwajibkan melakukan renungan pagi, baca Alkitabnya, doa pagi-pagi. Wah, itu luar biasa ya. Diharapkan ketika kamu rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, diharapkan firman Tuhan yang kamu baca itu semakin mengubah hidup kamu ya, sehingga kamu memiliki karakter-karakter yang lebih baik, bahkan iman kamu lebih kuat, lebih hebat. Karena apa? Karena kamu semakin tahu perkataan Tuhan, semakin tahu janji Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan di dalam Alkitab. Nah anak-anak, mulai hari ini yuk kita seperti Petrus ya, kita berani seperti Petrus ya. Tante Yan, kan itu zaman dulu, zamannya Petrus. Sekarang lo nggak berani atuh ya, nanti banyak orang-orang yang liatin saya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus ya, akan melakukan dan menunjukkan perubahan hidup, perubahan tingkah laku, perubahan sikap ya. Dari penakut jadi pemberani, dari pemalas jadi rajin ya. Nah anak-anak, nanti ya kalian lihat sendiri, ada video yang sudah disiapkan ya, ada 2 video. Haleluya. Yes, Lord. I'm preaching about the one to God. Like a man's church to the man's church of Pentecost, Pentecost is gonna do for the one Lord. Mississippi, where that Jackson is. Remember, the Lord done for us. Dipimpin oleh adik Wensi Tondak, silakan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kau Allah yang besar. Kai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan deri. Ada anak yang usia 4 tahun ya, dia berani berkhotbah di depan orang banyak. Bukan khotbah di teman-temannya yang seumur, enggak, orang tua ya, dia berkhotbah. Lalu kalian, wah Tante Yan, kok bisa ya? Kan umur 4 belum bisa baca. Itulah hebatnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pakai seseorang, baik itu anak kecil, orang dewasa, remaja, akan menjadi orang yang luar biasa. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang mengurapinya, Roh Kudus yang memperlengkapinya, Roh Kudus yang memakai hidupnya, sehingga dia menjadi hebat ya. Anak-anak lihat ya, ada orang namanya Kenneth ya, dan ada juga satu anak lagi dari Sulawesi, dia juga berkhotbah. Wah, menurut akal kita ya, kok anak kecil bisa ya menjelaskan Alkitab seperti itu, memimpin ibadah, kok bisa ya? Walaupun dalam kesederhanaan mereka, tapi anak kecil itu sudah menceritakan bagaimana Yesus hebat, bagaimana Yesus itu adalah juru selamat. Mereka belajar bersaksi, mereka berbicara kepada orang-orang banyak tentang Yesus. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus punya keberanian untuk bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bersaksi itu adalah menyampaikan dan menceritakan bahwa Yesus mengasihi banyak orang. Yesus mencintai semua orang, dan cinta Tuhan Yesus, sayangnya Tuhan Yesus dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan sekarang Roh Kudus juga mau pakai kehidupan kalian semua. Walaupun masih kecil, kalian bisa dipakai oleh Roh Kudus ya. Asalkan kalian membuka hatinya, sungguh-sungguh ya, berdoa, Tuhan, inilah hidup saya mau dipimpin Roh Kudus, saya mau supaya hidup saya bisa menjadi saksinya Tuhan ya. Bersaksi kepada mama papa, bersaksi kepada teman-teman, bersaksi kepada semua orang yang kalian jumpai.
katakan bahwa Yesus itu baik dan Yesus itu mengasihi mereka semua. Ya, nah Petrus menjadi pemberani. Kalian juga bisa menjadi pemberani. Ya, lihat video ini, ya, dan nanti kalian bisa melihat bukan cuma anak-anak itu saja yang dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus. Kalian juga bisa dipakai oleh Roh Kudus. Ya, mari anak-anak kita mau berdoa bersama-sama. Ya, kita mau berdoa biarlah Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudusnya juga tinggal di dalam hati kalian, memimpin hidup kalian. Ya, jadi hidup kalian bukan hidup kalian sendiri, tapi Roh Kudus ya diizinkan untuk memimpin kalian, untuk menolong kalian, sehingga hidup kalian menjadi hidup yang diberkati selalu. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, masuklah di dalam hati kami, Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami, supaya Roh Kudus memimpin kami. Kami mengalami perubahan hidup Tuhan, dari penakut menjadi pemberani, dari pemalas menjadi rajin, dari yang tidak mau berbagi jadi mau berbagi. Roh Kudus pimpin hidup kami, supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kami, seperti Petrus dan juga teman-teman yang lain yang kami lihat di video, maupun Roh Kudus yang menguasai hidup kami, supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan pengalaman ketika Tuhan Yesus selalu menolong saya dalam semua keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, biarlah Roh Kudus pimpin hidup kami. Berkati mama papa, berkati bapak ibu guru di sekolah, berkati juga buat bapak ibu guru sekolah minggu. Terlebih Tuhan, berkati Pak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf, dan juga berkati para menteri-menteri dan juga semua pemimpin negeri Indonesia ini. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, dan Roh Kudus memimpin mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.